wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 24 April 2020 bertepatan dengan awal Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah Ramadan akan kembali tayang untuk menemani kalian semua selama bulan Ramadan. Episode pertama hari ini bertemakan tentang Marhaban Ya Ramadan yang akan disampaikan oleh Kepala MTS Al-Kausar Depok, Bapak Kiai Haji Abdul Qahar Aziz SPDI MM. Kepada beliau saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana syahran li ummati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man ittabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Keluarga besar dan sahabat insan Al-Kausar yang berbahagia, juga para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari pertama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan yang sangat dinantikan kedatangannya oleh umat Islam seluruh dunia karena membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang keberadaannya membuka pintu tobat lebar-lebar kepada para pendosa karena kehadirannya membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan jaminan yang sangat istimewa, yaitu terhindar dari api neraka. Sahabat insan Al-Kausar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Ramadan juga kedatangannya melipat gandakan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan Ramadan juga memberikan ampunan kepada hamba-hamba Allah yang mau minta ampun kepada Allah. Bahkan Ramadan kehadirannya juga sangat dirindukan oleh orang-orang yang merindukan Ramadan. Oleh karenanya Ramadan ini kehadirannya sangat disambut oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Disambut dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Di mana-mana kita lihat semarak kalimat-kalimat dan tulisan-tulisan marhaban ya Ramadan. Maknanya apa? Marhaban ya Ramadan sekilas memang artinya selamat datang. Tetapi ini bukan hanya sekedar basa-basi. Marhaban ya Ramadan, kalau kita lihat dari sisi etimologi, marhaban itu berasal dari kata ar-ruhbu atau ar-ruhbah, yang maknanya adalah lapang dada. Artinya, kalau kita menyambut kedatangan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, artinya kedatangan Ramadan itu kita sambut bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi kita sambut dengan penuh lapang dada, dengan penuh gembira, dengan penuh rasa senang. Bahkan kedatangan Ramadan kita sambut dengan penuh sukacita. Oleh karenanya Ramadan membawa kita dan Ramadan hadir di tengah-tengah kita untuk menghibur dan menggembirakan perasaan kita. Itulah makna Ramadan, makna marhaban yang sebenarnya. Dari sisi etimologi, marhaban sekali lagi saya katakan itu dari kata ar-ruhbah yang artinya mempunyai makna lapang dada. Sekarang Mbak Anissa misalnya, ada tamu datang ke kita, saya mau tanya ya, datang ke kita. Kemudian tamu itu datang membawa bingkisan, membawa sembako misalnya. Mbak Anissa, senang apa enggak? Senang. Pasti senang. Apalagi dibawain motor, ya kan? Nah, dibawain motor pasti akan senang. Ramadan datang ke tengah-tengah kita ini membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang ke tengah-tengah kita ini membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ramadan datang janji Allah kepada orang-orang yang menghidupkan Ramadan untuk bebas dari api neraka. Pasti kita akan merasa senang yang sangat luar biasa. Itulah karenanya kita sambut dengan lapang dada, kita sambut dengan penuh gembira, kita sambut dengan penuh sukacita. Insya Allah dengan sambutan yang penuh kegembiraan ini kita bisa menghidupkan Ramadan sepenuhnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, kondisi di mana dunia tengah diperangi oleh wabah corona. Tidak ada cara lain karena penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Caranya tidak lain adalah kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bulan Ramadan ini rahmat Allah akan turun untuk menghempaskan corona dari bumi kita ini. Dan yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit dan termasuk memberikan wabah seperti ini tidak lain adalah azab kepada orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya pada bulan Ramadan ini kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, karena Allah berikan sarana, jadikan sarana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab, tidak akan memberikan wabah kecuali kepada orang-orang yang berdosa, dan sepanjang dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya Ramadan momentum kita untuk mendekatkan diri untuk meraih rahmat Allah. Kemudian yang kedua, kita beristighfar kepada Allah agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya adalah Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Maka cari keberkahan itu dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh gembira. Kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus corona ini pada bulan Ramadan ini segera hengkang dari bumi kita dan dari negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini adalah bulan diterimanya doa, bulan diijabahnya doa. Jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita mau sholat fardu, di sholat fardu, jangan lupa iringi dengan yang namanya doa kunut nazilah. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadza khasah wa min buldanil muslimina amma. Insyaallah kehadiran Ramadan mengusir corona dari bumi kita ini. Inilah makna marhaban yang sesungguhnya. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita dan gembira. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang pertama. Mudah-mudahan hari kedua, hari ketiga dan seterusnya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini aja Mbak Nisa yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Sebenarnya saya mau bertanya, Bi, kan makna tadi Ramadan itu adalah menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sukacita dan lapang dada. Nah, saya pernah belajar bahasa Arab. Iya. Katanya ahlan wa sahlan itu artinya ucapan selamat datang juga. Iya. Jadi apa sih bedanya marhaban ya Ramadan itu dengan ahlan wa sahlan? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang perbedaan ahlan wa sahlan dan marhaban ini. Karena marhaban memang artinya selamat datang, tapi itu mempunyai makna yang tadi saya katakan bahwa marhaban itu berasal dari kata ar-ruhbu. Menyambutnya bukan hanya sekedar nyambut basa-basi, bukan hanya sekedar ucapan marhaban, bukan, tetapi diiringi dengan punya perasaan yang suka, punya perasaan yang gembira dan lapang dada menerima tamu itu. Nah, kemudian ahlan wa sahlan ini mempunyai makna yang sangat unik. Karena ahlan wa sahlan itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sama-sama tahu artinya adalah selamat datang, sebetulnya tidak nyambung. Coba bayangkan. Artinya selamat itu kan bukan ahlan, dan bahasa Arabnya datang itu bukannya sahlan, karena ahlan artinya ahlun, keluarga, dan sahlun itu artinya mudah. Sedangkan selamat bahasa Arabnya itu adalah tahniah, sementara datang itu bahasa Arabnya adalah jaa atau majian kalau masdarnya. Nah, jadi tidak nyambung sama sekali. Ahlan wa sahlan itu kalau kita terjemahkan secara harfiah tidak nyambung dengan selamat datang. Tapi apa maknanya ini? Sudah diterjemahkan menjadi selamat datang. Karena ternyata orang Arab mengatakan kalau sudah ucapan ahlan wa sahlan, ahlun itu artinya keluarga dan sahlun itu artinya kemudahan. Jadi kalau orang datang kemudian disambut dengan ucapan ahlan wa sahlan, itu artinya orang yang datang ke situ sudah merupakan bagian daripada keluarga itu. Ya. Dan diberikan kemudahan, kesempatan apa saja yang ada di rumah itu nikmati. Itu maksudnya. Nah, oleh karenanya orang Arab mengatakan ahlan wa sahlan, silakan masuk, silakan datang, dan silakan nikmati apa yang ada di sini.
Jadi bukan sekedar selamat datang ucapan basa-basi, selamat datang, tidak, tetapi mempunyai makna, silahkan kau datang ke tempat saya, kemudian nikmati apa yang ada di sini karena kau sudah merupakan bagian dari keluarga saya. Lalu kaitannya dengan Ramadan bagaimana? Kaitannya dengan Ramadan, kalau kita mengatakan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, apalagi kalau Ramadan sendiri itu menjawab dengan ahlan wa sahlan kepada kita, luar biasa. Kenapa? Karena kita merupakan bagian daripada keluarga di Ramadan tersebut. Nah, kalau kita sudah diaku bagian Ramadan, bagian keluarga dari Ramadan, berarti merupakan bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat istimewa. Mungkin ada pertanyaan, apakah ada manusia yang merupakan keluarga Allah? Oh, ada. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga dari golongan manusia. Sampai sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Keluarga Allah itu dari kelompok dan dari golongan manusia. Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Siapa yang termasuk dari keluarga Allah? Tidak lain adalah ahli Quran. Mereka itulah adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, kalau kita diucapkan oleh Ramadan dengan ucapan ahlan wa sahlan, kita ngucapin marhaban, luar biasa, karena kita termasuk bagian dari keluarga Allah. Apalagi Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga kita harus berusaha menjadi keluarga Al-Quran. Kalau sudah menjadi keluarga Al-Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keluarga Al-Quran itu? Keluarga yang rajin membaca Al-Quran, keluarga yang menghafal Al-Quran, dan keluarga yang mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Itulah ahlullah, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf, agak sedikit nyambung, ada sedikit panjang pertanyaan ahlan wa sahlan tadi. Jadi ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang, betul, tapi mempunyai makna yang sangat signifikan, mempunyai makna yang sangat luar biasa. Sehingga kalau ada orang Arab mengatakan ahlan wa sahlan, berarti kita merupakan bagian dari keluarga itu dan menikmati apa yang ada di situ. Kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan ucapan ahlan wa sahlan tadi, berarti kita merupakan bagian dari keluarga Ramadan dan mudah-mudahan termasuk dari bagian keluarga Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali ya yang saya bisa sampaikan. Mungkin terakhir kita tutup dengan doa acara ini. Boleh kan ya? Boleh. Kita akhiri dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan bangsa ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma ahilla alaina syahra ramadana bil amni wal iman was salamati wal islam. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fakhsya wal munkar wal suyuf al mukhtalifata was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Abi Kohar yang telah menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa dukung kita terus di channel YouTube Al Kausar dengan cara subscribe dan like. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون